Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan tibyanan likulli syai' wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Thayyib, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalna ila babil khamis fi adabi hamilil Qur'an wal an sanaqra fi faslin jadid yatakallamu fihi yani alla yaktasibal 'aisha min tilawatil Qur'an, yaitu larangan menjadikan Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an sebagai ma'isyah, ya. Tetapi kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa para pengemban Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an haruslah menunaikan, haruslah menjaga hak-hak daripada Al-Qur'an sebagai bentuk apa? Ijlalan, ya, lil Qur'an, sebagai bentuk memuliakan Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan kamalis sifat, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Itu adalah bagian daripada memuliakan Al-Qur'an, ya. Karena apa? Hamilul Qur'an, hamilu rayatil Islam. Para penghafal Al-Qur'an, para pengemban Al-Qur'an itu adalah pengemban bendera Islam. Maka mesti kita, ya, menyadari bahwa dengan Al-Qur'an itu orang akan jadi mulia. Ya. Dengan Al-Qur'an itu akan jadi mulia. Dan jangan sampai kemudian kita merendahkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan cara memperlihatkan atau berakhlak yang mazmumah, berakhlak yang tercela, melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ataupun juga mengambil keuntungan-keuntungan dunia daripada Al-Qur'an. Maka pasal ini lebih detail lagi, ya, di pasal ini. Mari kita baca penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Faslun wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdhara kullal hadri min ittikhadil qur'ani ma'isyatan yaktasibu biha. Wa min aham, perkara yang paling penting dalam konteks ini yaitu terkait dengan masalah membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, ma yu'maru bihi, yang kemudian ini adalah sesuatu yang diperintahkan, yaitu apa? Ayyahdhara kullal hadr, ya. Ini bentuk suatu kalimat yang menunjukkan apa? Agar waspada dengan kewaspadaan yang optimal. Agar senantiasa selalu siaga, selalu waspada terus-menerus. Ya, ayyahdharal kullal hadr, kewaspadaan tingkat tinggi, ya. Dari apa? Min ittikhadil Qur'ana ma'isyatan yaktasibu biha. Menjadikan Al-Qur'an, ya, ma'isyatan, ya, yaktasibu biha,
ma'isyah, sumber penghasilan, sumber penghidupan. Biha, yaitu dengan apa? Dengan Al-Quran itu sebagai ma'isyah. Ya. Maka kemudian ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dalam rangka apa? Untuk mengumpulkan harta dunia. Dengan cara apa saja? Mendekati penguasa supaya dapat kedudukan, ya, supaya jadi menteri. Ya. Jadi menteri itu bukan nggak boleh, boleh. Yang nggak boleh itu adalah dengan Al-Quran itu justru kita mengikuti kemauan-kemauan orang, terutama kemauan penguasa, ya, yang justru banyak merendahkan Al-Quran, atau mengikuti kemauan-kemauan orang yang punya harta. Sehingga kita dengan Al-Quran itu harusnya kita menjaga harga diri kita. Jangan sampai kemudian di awal kan kemarin Imam Nawawi sudah menjelaskan, ya, yaitu apa? Wa ayyakuna masunan andani iliktisab, ya, menjaga dari usaha-usaha rendahan. Maka di sini faqad jaa'a an Abdurrahman ibn Shibil radhiyallahu anhu, ya. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui jalur siapa? Abdurrahman ibn Shibil. Semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Ma makna iqra'ul Qur'an? Iqra'ul Qur'an ay alaikum bi kathrati qira'atil Qur'an. Ya. Hendaklah kemudian memperbanyak apa? Kathrati qira'atil Qur'an. Memperbanyak tilawah Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Wala ta'kulu bihi. Tetapi ingat, yaitu apa? Wala ta'kulu bihi, jangan engkau makan dengan Al-Qur'an. Apa maknanya? Wala ta'kulu bihi, yaitu apa? La taj'alul Qur'ana makasaban ya'kulu bihi amwalan nas. Jangan engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai sababan li'iksari minal mal. Jangan engkau jadikan Al-Qur'an sebagai sebab, sebagai bentuk usaha-usaha untuk iksari amwal, untuk memperbanyak harta dunia. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Ya. Menjadikan Al-Qur'an hanya untuk mencari apa? Cuan. Ya. Menjadikan Al-Qur'an sebagai ajang untuk mengumpulkan kekayaan. Ya. Sababan liiksari minal mal. Ya. Jadi itu maknanya. Jadi wala ta'kulu bihi wala taj'alul Qur'ana sababan liiksari minal mal. Jangan engkau jadikan Al-Qur'an sebagai pintu masuk untuk mengumpulkan, untuk memperbanyak harta dunia. Wala tajfu anhu. Ya. Tajfu dari kata jafa. Jafa'an. Dan janganlah engkau, ma makna tajfu di sini, ya. Maksudnya adalah jangan engkau mengabaikan. Jangan engkau menjauhi dari tilawatil Quran. Ai la tab'adu an tilawatihi. Jangan engkau menjauhi dari Al-Qur'an. Jangan engkau, bahasa sederhananya, sehari itu kita harus ada target untuk membaca Al-Qur'an. Jangan kemudian kita baca Al-Qur'an berapa kali?
setahun, pas Ramadan saja. Ya, ini kan terlalu jauh ya, terlalu sedikit sekali. Padahal ya, contoh para salafun salih, Al-Quran itu adalah rasail min rabbihim. Ya, rasail min rabbihim. Kumpulan risalah, kumpulan surat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Ya, jadi wala tajfu itu artinya jangan engkau kemudian apa namanya tab'adu an tilawatihi, ya, mengabaikan, menjauhi daripada tilawatul Quran. Wala taghlu fi, ya, jangan pula engkau melampaui batas, ya. At-taghlu al-ghulu, sorry, al-ghulu ay at-tajawuz, ya. Al-ghulu ma'nahu at-tajawuz, ya. Maksudnya apa? La tabdhulu juhdakum, ya, fi qiraatihi wa tatruku ghairahu minal ibadah. Artinya jangan sampai kemudian kita melupakan aspek ibadah yang lainnya. Itu. Jadi tawasud saja, ya, pertengahan. Ya. Jadi ibadah yang lain juga kita kerjakan, Al-Quran juga kita tidak pernah absen dalam tilawahnya. Jadi Al-Quran didekati, ibadah yang lain dikerjakan. Dan itu kan juga banyak dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in dan generasi setelahnya, di mana mereka kemudian di antara mereka ada yang mengkhatamkan sampai 4 kali, ada yang mengkhatamkan per 3 hari, ada yang mengkhatamkan per sepekan sekali, ada yang mengkhatamkan per 2 pekan, ada yang mengkhatamkan sebulan sekali, ada yang mengkhatamkan 2 bulan sekali, tapi mereka tidak pernah melupakan ibadah yang lainnya. Ya. Bisa jadi khatamnya itu dia gunakan dalam sholatnya, kan berarti tidak melupakan aspek ibadah yang lainnya. Itu maknanya kita harus bersikap tawasud terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya. Hadzal hadits haditsun sahih akhrajahul Imam Ahmad fi musnadihi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian peringatan berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana qabla ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidh." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Alaikum bikasrati tilawatil Qur'an. Sebelum datang suatu kaum yuqimunahu iqamatul qidh, yang mereka menegakkan, ya, menegakkan anak panah di situ. Ya. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Ya. Yata'ajjalunahu, mereka mengharapkan pahala dunia, mereka mengharapkan dunia, wa la yata'ajjalunahu, tidak mengharapkan akhirat. Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama adalah yata'ajjalunahu. Ya. Jadi maksud hadis ini yang pertama adalah iqra'ul Qur'ana qabla ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidh. Ada suatu kaum, ya, yang sangat detail di dalam mempelajari Al-Qur'an, baik dari sisi bacaannya, dari sisi sifatnya. Sangat detail, mereka sangat perhatian betul terhadap itu. Tapi apa? Yata'ajjalunahu. Ya. Mereka menginginkan dunia. Ya. Mengharapkan kekayaan. Sehingga makna yata'ajjalu itu ada 2.
Makna yang pertama adalah menginginkan dunia, menginginkan harta kekayaan dengan Al-Quran itu sendiri. Makna yang kedua adalah yaqra'ul Qur'ana bila fahmin au biduni fahmin aw tadabbur. Membaca Al-Qur'an ya tanpa pemahaman, tanpa tadabbur. Itu makna yata'ajjalunahu. Wala yata'ajjalunahu, dan tidak mengharapkan akhirat. La yuradu bi qiraatihi thawabal akhirah. Tidak menginginkan dari tilawahnya itu imbalan di akhirat kelak nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan pernah mengingatkan ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Ya. Barang siapa yang kemudian menginginkan agar disegerakan kesenangan di dunia ini ya, Allah kasih. Allah kasih. Liman nurid, yang Allah kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, tetapi Allah sudah mempersiapkan baginya tempat, yaitu di neraka Jahannam. Itu dalam surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alnahu lahu jahannam. Kalau ada orang yang kemudian menghendaki dunia, Allah kasih segera itu, ajjalna lahu liman nurid. Allah kasih segera bagi kemudian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Tapi awas ya, hartanya itu ya, karena dia menginginkan dunia disegerakan ya. Allah kasih, tapi ingat ya. Ya tsumma ja'alna lahu jahannam. Allah mempersiapkan satu tempat, yaitu di neraka. Karena orang itu kalau sudah tamak dunia, tamak terhadap dunia, yang terjadi apa? Ya. Kalau seandainya anak Bani Adam, laukana libni Adam wadian min zahabin. Ya. Kalau seandainya anak Adam itu mempunyai satu lembah, dikasih satu lembah yang di dalam lembah itu isinya emas, maka dia akan minta lembah lagi. Sampai apa? Sampai mulutnya kesumpal dengan tanah. Maksudnya apa? Sampai dia mati. Jadi jangan berpikir, wah enak ya, bisa punya rumah, mobil, bisa punya ini. Saya juga pengen. Ya. Awas, hati-hati, di situ ada godaan. Godaan yang kemudian peluang setan masuk ke sana di situ. Angan-angan yang terlalu berlebihan sehingga kemudian kita tamak terhadap dunia. Ya. Yang terjadi apa? Ya dia akan banyak merusak. Ya. Merusak dengan cara berkuasa, dengan kuasa yang tidak adil. Ya. Merusak dengan cara-cara muamalah yang zalim. Dan seterusnya. Yang penting kan ngumpulin dunia. Yang penting menghasilkan uang. Yang penting menumpuk harta. Makanya tadi digambarkan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya anak Bani Adam itu diberikan satu lembah yang berisi emas, maka akan minta lagi. Kurang yang namanya dunia itu. Itulah pentingnya kemudian kita, nah. Dan Rasulullah pernah mengingatkan, ya, man talabal ilm, barang siapa yang mencari ilmu, termasuk belajar Al-Quran itu sendiri, liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihin sufaha, supaya dia dekat dengan para ulama, atau liyumariyahu as-sufaha, supaya bisa bangga di hadapan orang-orang sufaha. Mana sufaha?
Ini sufaha ini sebetulnya yo, wis itu sudah gelar yang waliyadzubillah, ya. Supaya bangga di hadapan orang-orang bodoh. Ini bukan bodoh dalam arti jahil yang nggak punya ilmu. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau supaya kemudian manusia itu mau belajar kepadanya, supaya menjadi pengikutnya, supaya manusia hanya berpaling kepadanya, ya, adkhalahunna, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Ini sudah pernah disinggung oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Maka hati-hati mencari ilmu, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalau kita salah niat, bukan pahala yang kita raih, bukan pahala yang kita kumpulkan, tapi yang didapat apa? Kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Wal'iyadzubillah. Maka itu tadi ya, hati-hati ya. Jangan sampai nanti kemudian kita belajar tahsin, belajar tajwid, itu supaya apa? Supaya bacaannya enak didengar, nanti masuk dapur rekaman, nanti kemudian bisa keliling dunia. Bahaya di situ. Ya, bahayanya di situ. Kan tadi sudah disinggung, ya. Qabla ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qatl. Ada suatu kaum yang nanti mereka itu sangat detail, sangat memperhatikan betul makharijul huruf dan seterusnya. Karena apa? Di antara makna hulu dalam Al-Qur'an itu salah satunya adalah berlebihan di dalam melafadzkan Al-Qur'an, atau berlebihan atau melampaui batas dalam memaknai, memahami makna-makna dari Al-Quran. Itu penjelasan para ulama. Berikutnya, rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayatin Sahl bin Sa'ad. Ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin aw nahwihima. Ya. Yata'ajjalunahu bisa disegerakan apa namanya? Upahnya dikasih di dunia ini. Ya. Dalam bentuk macam-macam bentuknya. Supaya dipuji, supaya dilihat, supaya diakui dan seterusnya. Ya. Maka ini yang harus kita waspadai. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita berlebihan ya. Contoh sekarang ini yang terjadi adalah ketika melampaui batas dalam memaknai Al-Quran, sehingga kemudian terjadi apa yang disebut dengan apa? Komodifikasi Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai komoditas, gimmick untuk meraih keuntungan. Hati-hati. Karena itu sekarang itu banyak sekali ya. Apa namanya? Usaha-usaha yang dengan Al-Quran itu mereka memainkan gimmick marketingnya. Itulah komodifikasi itu. Karena ya mereka keluar daripada penafsiran-penafsiran yang muktabar. Ya. Atau juga kemudian dia berlebihan dalam mengucapkan lafadz-lafadznya. Itulah yang disebut dengan takalluf, berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Memang kita diajarkan seperti itu? Tidak. Itu takalluf. Ya. Sewajarnya. Karena membaca Al-Quran itu bisuhulah. Dengan apa? Dengan mudah. Ya. Dengan mudah. Hati-hati. Wa an Fudail bin Amr, dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qal, di sini dikasih keterangan Fudail bin Amr itu bukan salah seorang, bukan sahabatnya. Nanti ada keterangan hadis ini. Radhiyallahu anhu qal, semoga Allah meridainya, dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan, ada dua orang masuk ke masjid.
Falamma salamal imam qama rajul fatala ayatin minal Qur'an tsumma sa'ala. Ya. Maka begitu sholat sudah selesai, maka kemudian salah seorang itu kemudian berdiri, ya. Fatala ayatin minal, maka kemudian dia membaca Al-Qur'an, tsumma sa'ala, maka kemudian minta uang, minta upah. Ya. Saya sudah baca Quran nih, ya. Mirip ginilah, mirip-miripnya itu begini. Jadi misalkan ya, habis sholat itu nanti ada yang baca Quran di situ. Nah, kemudian dia itu sebetulnya bukan karena tilawahnya, tapi karena apa? Dengan baca itu orang ngasih. Ini ada itu, saya pernah ketemu, ya. Walaupun dia tidak langsung ya, tidak tilawah langsung, tapi dia pakai murotal gitu loh. Dia pakai murotal, ya, pakai murotal. Dia berdiri, ini bukan di masjid tapi dia berdiri di apa namanya di titik kumpul di mana orang-orang itu berhenti untuk menunggu ataupun masuk, ya, menunggu kendaraan ojek, ya. Maka dia berdiri di situ sambil ngumpulin donasi itu, tapi baca Quran gitu, apa namanya, pakai murotal gitu, ya. Tapi bukan donasinya, tapi dia itu yang saya perhatikan itu adalah dengan murotal itu dia kemudian orang mau ngasih gitu loh. Itu saya pernah ketemu seperti itu gitu. Dan ternyata ketika dia keliling di mana, di rumah-rumah warga itu juga sama, ya, baca Quran. Habis baca kemudian minta seikhlasnya Mas gitu. Seikhlasnya Bang gitu. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang sahabat mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Sayaji'u qaumin yas'aluna bil Qur'an." Akan datang suatu kaum yang mereka itu meminta upah dari membaca Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuh. Maka kemudian kalau ada orang yang meminta imbalan dari bacaan Al-Qur'an, maka jangan dikasih. Wa hadzal isnadu munqati. Isnadnya ini, ya, rantai sanadnya ini munqati. Kenapa? Karena ada nama tabi'in yang tidak disebutkan. Kan Fudail bin Amru itu bukan sahabat. Ya, langsung kemudian lompat kepada sahabat, kan gitu. Berarti ada tabi'in yang tidak disebutkan. Fa inna Fudail bin Amru lam yasma'u sahabah. Maka karena apa? Fudail bin Amru itu tidak bertemu dengan sahabat. Tetapi hadis ini ada hadis pendukung, ya. Hadis pendukung dari hadis ini, dan hadisnya adalah hasan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu suatu ketika salah seorang sahabat namanya Imran ibn Husain. Imran ibn Husain, ya. Suatu ketika Imran bin Husain itu melewati suatu kaum, ya, mereka sedang membaca Al-Qur'an, ya. Mereka sedang membaca Al-Qur'an dan kemudian meminta imbalan. Maka apa kata Imran bin Husain? Iqra'ul Qur'an was'alullaha bih. Fa inna min ba'dikum qauman yaqra'una al-Qur'an yas'aluna an-nasa bihi. Ya. Bacalah Al-Qur'an was'alullaha bihi, ya. Tapi kemudian membaca Al-Qur'an itu ditujukan untuk apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nanti akan ada suatu kaum setelah kalian yaqra'unal Qur'an yas'alunan nasabi. Mereka membaca Al-Qur'an kemudian meminta imbalan dari bacaan Al-Qur'an tersebut kepada manusia. Nah, ini penting sekali. Artinya jangan sampai kemudian kita menjadikan tilawatul Qur'an kita, hafalan kita sebagai apa? Sebagai alat ataupun sebagai media untuk mengharapkan imbalan dari manusia, apapun itu bentuknya. Apakah imbalan berupa harta,
Apakah imbalan berupa jabatan ataukah imbalan berupa kedudukan, status sosial. Nah, itu apa namanya? Peringatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang berikutnya adalah bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an? Ya, bisa dipahami ya? Sekarang bagaimana hukumnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an? Kalau tadi membaca Al-Qur'an kemudian dia minta upah, itu hukumnya haram. Jelas ya? Membaca Al-Quran kemudian dia meminta upah, maka hukumnya haram. Sekarang berikutnya adalah, case-nya adalah mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Wa amma akhdul ujrati ala ta'limil Quran, adapun mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, faqad ikhtalafal ulama'u fih, maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan mengambil upah tersebut. Fahakal imamu Abu Sulaiman al-Khattabi, diriwayatkan diriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, ya, ini beliau masih ada hubungan dengan Umar bin Khattab. Man'a akhdil ujrati alaihi, ya, yaitu beliau melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Dan itu juga ada sekelompok, ya, an jama'ati minal ulama minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Termasuk Imam Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah itu melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Ini konteksnya mengajarkan ya. Kalau tadi konteksnya tilawah. Konteksnya adalah mengajarkan Al-Qur'an. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Az-Zuhri, siapa Imam Az-Zuhri itu? Ya. Imam Az-Zuhri itu siapa? Ini itu termasuk para senior ya. Az-Zuhri itu belajar kepada maha guru dari tabi'in, yaitu Sa'id ibn Musayyib selama 8 tahun. Makanya jalur periwayatan Imam Az-Zuhri itu juga nanti sambung kepada sahabat-sahabat yang ternama, Aisyah, Ali, dan seterusnya. Itu Imam Az-Zuhri. Dan Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Az-Zuhri itu disebut hafidun zamani, ya. Orang yang banyak meriwayatkan dan menghafal jalur periwayatan dan hadis di zamannya. Kenapa dilarang? Ini pertanyaannya. Ini harus kita lihat dalam konteks pada saat itu. Pada saat itu pengajar Al-Qur'an itu dibayar oleh negara. Melalui apa? Melalui Baitul Mal, ya. Dibayar. Makanya beliau mengharamkan secara mutlak. Karena sudah dibayar oleh negara. Sudah dibayar oleh negara, tugas kamu hanya mengajarkan Al-Qur'an. Udah selesai. Ya. Wa an jama'atin, ya. Sebagian para ulama, ada sekelompok ulama itu annahu yajuzu idza lam yushribhu. Boleh untuk mengambil upah Al-Qur'an selama tidak disyaratkan. Tidak ada syarat di awal. Misalkan saya mau belajar kepada Al-Qur'an, kepada antum, berapa bayarannya, ya. Atau gini, saya mau belajar kepada antum, tapi nanti saya mensyaratkan nih. Ya udah, kalau kamu mau belajar kepada saya, bayar 500 per pertemuan. Kan lumayan. 500.000. Ya. Itu berarti dipersyaratkan, kan gitu. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, itu boleh. Menurut pendapat yang kedua. Siapa? Wa huwa qaulul Hasanul Basri wasy'abi wa Ibnu Sirin.
Ya, itulah pendapatnya Al Hasan Al Basri dan Imam Asy-Sya'bi wabnu Sirin. Ya. Imam Asy-Sya'bi itu belajar kepada kibarut sahabah. Dalam riwayat itu sampai pada sebanyak 500 sahabat. Imam Asy-Sya'bi. Nah, jadi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Az-Zuhri itu haram mutlak. Ya, tapi konteksnya kenapa? Karena saat itu pengajar Al-Qur'an itu sudah dibayar oleh negara melalui Baitul Mal. Tapi kelompok kedua ya, yaitu pendapatnya Hasan Al-Basri dan Imam Asy-Sya'bi wabnu Sirin itu boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran selama tidak dipersyaratkan. Ya. Berikutnya, jadi pendapat yang ketiga, wa dhahaba 'Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharun ila jawaziha idza syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Pendapat yang ketiga yaitu Atha ibn Rabah. Atha bin Rabah juga banyak meriwayatkan hadis juga. Thiqah juga. Wa Malik wa Syafi'i. Pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Wa akharun dan yang lainnya. Berarti yang lain daripada yang tadi disebutkan. Ila jawaziha. Boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Idza syaratahu. Ya, meskipun itu dipersyaratkan. Tapi syaratnya apa? Wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Tapi dengan catatan akadnya adalah akad ijarah atau apa? Akad jual beli jasa. Ya. Akad jual beli jasa. Ijarah itu jual beli jasa. Kalau tijarah itu jual beli benda. Beda ya. Ijarah itu akad jual beli jasanya. Tapi kalau tijarah itu jual beli dalam bentuk benda. Artinya ketika misalkan nih, misalkan antum mau belajar kepada saya menghargai satu kali pertemuan 500.000, tapi ini akad jasa, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Ya. Waqad ja'al bil jawazil ahaditsus shahihah. Nah, di sini kemudian kenapa kok boleh? Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Wahtajja man mana'aha bihadisin. Adapun yang mengharamkan mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an itu berdasarkan riwayat hadis Ubadah ibn Samit. Annahu 'allama rajulan min ahli suffah, ya. Annahu 'allama rajulan min ahli suffatil Qur'an min ahli suffatil Qur'ana fa uhdiya lahu qausan. Jadi suatu ketika Ubadah ibn Samit itu mengajarkan Al-Qur'an kepada ahlu suffah. Maka kemudian dia diberikan hadiah qausan, ya. Apa makna qaus? Panah, busur, ya. Qausan, busur. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ubadah bin Samit itu datang menemui Rasulullah. Maka kemudian apa kata Rasulullah? In sarraka an tutawwiqa biha tawqan min nari faqbalha. Kalau kamu suka, in sarraka an tutawwiqa. Kalau kamu suka dililit, lehermu dililit dari api neraka, maka ya terima aja. Ini kan sebetulnya Rasulullah melarang kan gitu ya. Wa huwa haditsun masyhur. Ini adalah hadis yang masyhur, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa bi atharin katsiratin minas salaf. Ya. Dan juga ada asar-asar dari para salafus shalih.
Itu kemudian dasar bagi yang mengharamkan atau tidak boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an. Adapun wa ajabal mujawwisuna an hadisi Ubadah bijawabain. Adapun bagi yang membolehkan itu memberikan statement atau memberikan pernyataan dengan dua hal. Pertama, ya, anna fi isnadihi maqal. Isnad maksudnya dalam rantai sanadnya Ubadah bin Somit itu maqal. Ma mana maqal? Diperbincangkan. Apa yang diperbincangkan? Maksudnya sebagian mengatakan hadisnya sahih, sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Itu makna maqal, ya. Diperbincangkan dari sisi kesahihan, ataukah hadis ini makbul ataukah hadis ini mardud. Hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Itu makna maqal. Karena sanadnya diperbincangkan, ya. Kemudian jawaban yang kedua, annahu kana, jika hadisnya itu sahih, tabarra'a bi ta'limihi. Ya. Maka mengajarkan Al-Qur'an itu dalam rangka tabarru'. Falam yastahiqqa syai'an uhdiya ilaihi ala sabilil iwad. Maka tidak boleh ya dia menerima hadiah dalam bentuk apapun sebagai pengganti, ala sabilil iwad, sebagai pengganti atau upah pengganti. Falam yajuz lahul akhdh, maka tidak boleh mengambil hadiah ataupun upah tersebut. Bi khilafin may yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, wallahu a'lam. Berbeda kalau kemudian diakadkan dengan akad ijarah sebelum belajar, maka itu boleh. Ya, itu jawabannya. Jadi bisa kita simpulkan begini, kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an, maka akadnya apa? Akadnya ijarah. Diakadkan di awal. Contohnya tadi, antum belajar Quran, belajar tajwid ke saya, satu pertemuan 300.000 contohnya, itu boleh. Dan itu bukan termasuk orang yang memperjualbelikan ayat. Apa makna memperjualbelikan ayat? Memperjualbelikan ayat itu apa? Ya. Jual beli ayat itu maksudnya adalah memberikan fatwa dengan nukilan ayat Al-Qur'an untuk menyenangkan para penanya atau untuk menyenangkan yang butuh. Jadi memberikan fatwa dengan menukilkan ayat Al-Qur'an untuk menyenangkan para penanyanya, itulah yang disebut dengan jual beli ayat. Misalkan begini, Ustaz, kita mau belajar nih tajwid. Kira-kira berapa Ustaz? Ya selama berapa? 1 pekan. Lokasinya di mana? Di Sumatera. Berapa? 4 juta. Boleh nggak? Boleh. Karena dengan akad ijarah, ini jasa. Yang kita jual jasa, bukan kita menjual ayat Al-Qur'an. Ini yang kadang-kadang sebagian orang salah memahaminya. Wadih ya? Bisa dipahami ya? Ya. Jadi akhdul ujrah ala ta'limil Qur'an, ya. Itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, haram secara mutlak. Itulah pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah dan Az-Zuhri. Pendapat yang kedua, boleh. Illam yashridhu, selama tidak dipersyaratkan. Itulah pendapatnya siapa? Hasan Al-Basri dan
Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Pendapat yang ketiga yaitu apa? Boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dengan akad ijarah. Jadi di awal itu sudah diakadkan. Itu boleh, ya, boleh. Ini pendapatnya siapa? Atha ibn Rabah, Malik, ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan uh, sebagian dari para ulama yang lainnya dengan dasar yang tadi sudah kita bacakan. Ya. Uh, kalau misalkan menjadikan Al-Quran sebagai mahar, itu bagaimana? Menjadikan bukan Quran bendanya ya, sorry, bukan maksudnya bukan mushafnya, tapi menjadikan bacaan Al-Quran sebagai mahar. Itu bagaimana hukumnya? Boleh nggak? Ayo. Ini soalnya banyak juga yang kemudian maharnya itu adalah misalkan maharnya surah Ar-Rahman, maharnya surah Yasin, maharnya surah Al-Baqarah. Boleh nggak? Begini jawabannya. Ya, memang Rasulullah pernah menyampaikan, ya, ketika ada salah seorang sahabat itu mau menikah, ya, dan nggak punya apa-apa, ya. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, ya, sampai sahabat itu bertanya, walau bi khatamin min hadid, meskipun dengan cincin dari besi, ya. Dia nggak punya. Maka kemudian kamu punya Quran nggak? Gitu, ya. Kamu punya Quran nggak? Ya, dia punya. Ya. Maka zawatukaha, ya, bima ma'aka minal Quran. Ya. Aku nikahkan kamu dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya bukan bacaannya, tapi adalah apa? Mengajarkan Al-Quran tersebut kepada istrinya. Ya, mengajarkan. Jadi antum misalkan nih nikah, maharnya salah satunya adalah surah Ar-Rahman, antum harus mengajarkan surah Ar-Rahman kepada istri antum. Sebagai apa? Jadi mengajarnya itu sebagai upahnya. Maharnya itu sebagai upah. Iya kan? Jadi misalkan jadi gini kasus apa namanya mekanismenya, kita mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, kemudian kita dapat imbalan. Imbalannya itu sebagai mahar. Karena apa? Syarat mahar itu harus ada nilai. Ini antum hati-hati ya. Bagi yang mau nikah, syarat mahar itu harus bernilai. Berapapun nilainya, yang penting bisa bernilai. Ya. Nilai apa? Nilai harganya. Ada harganya. Ini ada nilai harganya. Ada. Berapa ini? Selama ada nilai dan harus suci dan yang bermanfaat. Ya. Tidak boleh meskipun bernilai tapi kok benda najis, itu nggak boleh. Dan juga tidak boleh mengambil mahar dari harta gosok. Ya. Ada kan mahar tapi hasil korupsi. Ya. Atau mahar tapi bendanya itu nggak diketahui. Hanya sebutkan, saya kasih mahar itu. Maharnya nggak ngerti apa gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi syarat mahar itu adalah yang paling dasar, yang paling pokok itu adalah harus bernilai dari sisi harga. Ya, ada nilainya. Kalau hanya tilawah, ya kan tilawah tidak ada nilainya dari sisi harga. Kan itu. Nah itu terkait dengan mahar. Karena sekarang juga Pak ngetren ya dari berapa tahun belakangan ngetren ya menjadikan Al-Quran sebagai mahar dalam akad nikah. Mahar itu wajib atau tidak? Wajib. Ya. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ya.
Kalau bahasanya itu ada disebut mahar, ada disebut dengan sodak, ya, disebut dengan sodak. Ya, nanti kalau kalau dalam apa namanya pembahasan kitab nikah itu ada bab sodak, ya, terkait dengan masalah mahar. Nah, kalau meru'yah bagaimana? Kan meru'yah itu kan dengan ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, maka boleh nggak? Boleh nggak? Ya? Boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Sebagaimana pernah terjadi ketika Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat itu melakukan perjalanan. Nah, kemudian dia numpang istirahat karena perbekalan sudah habis, istirahat di suatu kaum. Tujuannya adalah untuk meminta perbekalan. Barangkali ada yang bisa ngasih bekal untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke berikutnya. Tapi ternyata ditolak, malah diusir. Tiba-tiba pembesar kaum tersebut tersengat ular. Tersengat ular. Dia minta tolong di ru'yah, tolong diobati. Awalnya Abu Sa'id Al-Khudri nggak mau. Oh, tadi udah diusir. Maka kemudian setelah dibujuk akhirnya mau. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah. Qadarullah sembuh. Ya. Maka kemudian dia diberikan satu kambing untuk disembelih. Ya. Paginya, ya, dia Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Rasulullah melaporkan hal demikian. Ya. Maka kemudian Rasulullah membolehkan, ya sudah sembelih saja, sebagian nanti buat kalian, sebagian buat Rasulullah SAW. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi menerima upah dari ru'yah itu boleh. Tapi sekiranya ada apa namanya ada harga yang kita keluarkan, bukan karena tilawahnya ya, tapi ada harga. Misalkan kita membawa air misalkan, atau kita membawakan obat khususnya, atau kita menempuh perjalanan, perlu ongkos dan seterusnya. Ya, itu kan boleh di situ ya. Jadi itu pembahasan kita terkait dengan apa namanya masalah hukum mengambil upah dari tilawah, mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Sekedar tilawah hukumnya, sekedar tilawah, sekedar baca Al-Quran hukumnya haram nggak? Haram nggak? Nih, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia minta, haram nggak? Haram gitu. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian kok dikasih makanan, boleh nggak? Boleh. Yang haram itu kan minta dari tilawahnya. Maka antum kalau disuruh minta membaca Al-Quran, jangan mengharapin paha, jangan mengharapin makanan. Ya. Bahaya nanti, justru malah nanti dikecam. Ya. Berikutnya tadi yang mengenai masalah upah, ya. Jadi kesimpulannya, mengajarkan Al-Quran itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah dalam rangka tabarruk. Ya, tabarruk. Yaitu kalau dalam rangka tabarruk, maka tidak boleh kita mengambil upah. Antum sudah memakafkan diri, saya mau mengajarkan Al-Quran, jangan dibayar. Udah. Kalau antum mau tabarruk seperti itu, atau hisbah seperti itu, maka antum tidak boleh kemudian mengharapkan upah. Kemudian mengajarkan Al-Quran dengan ujroh, ya, dengan ujroh, yaitu dipersyaratkan dengan akad ijarah tadi, boleh, ya. Kemudian yang ketiga mengajarkan Al-Quran bi ghairi syira',
mengajarkan Al-Qur'an tanpa ada syarat untuk di akadkan, ya. Tidak ada syaratnya, ya. Tapi bukan tabaruk, ya. Bukan tabaruk. Kalau tabaruk itu atau hisbah itu sudah antum mengajarkan ya saya mengajarkan Al-Qur'an saja, ada hanya mengharapkan pahala. Maka tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima upah dan tidak mengharapkan upah. Ya. Tapi kalau antum mengajarkan Al-Qur'an kok kemudian ada akad awal, yaitu akadnya harus dalam akad ijarah, jual beli jasa. Yang dihitung adalah komponen jasanya. Atau mengajarkan Al-Qur'an bi ghairi syira, tanpa dipersyaratkan di awal. Itu juga boleh. Baik. Paham tum? Ya, bisa dipahami ya? Baik. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nakhtatim bihada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.